Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 15 dengan judul perikop yang pertama, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Yesuslah pokok anggur yang benar. Di perikop ini Yesus bercerita tentang pokok anggur, pohon anggur. Yesus adalah pokok anggur, sementara kita semua ini murid-muridnya, pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Tidak ada yang bisa hidup kalau tidak menempel pada pokok anggur, pada pokoknya, utamanya, batang utamanya. Sebab pokok utama itu mengalirkan nutrisi yang diperlukan oleh ranting-ranting untuk menumbuhkan daun-daun, untuk menumbuhkan buah-buah. Jadi kalau kita tidak menempel kepada Tuhan Yesus, kita tidak mengikuti Yesus, kita tidak bisa menghasilkan buah. Dan setiap ranting yang sudah berbuah pun masih dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Artinya ya di pruning itu dipangkas ya. Kadang pohon itu kalau kebanyakan daunnya malah buahnya jadi sedikit, atau buahnya tidak besar. Jadi daun-daunnya itu harus dipangkas, dipotong. Itu ibaratnya kita hidup ini menghasilkan buah, tetapi kegiatan-kegiatan tertentu mesti kita tinggalkan. Misalnya kegiatan untuk nonton TV, lalu apalagi tindakan kongko-kongko yang tidak ada tujuannya yang jelas, itu harus dipangkas. Kegiatan-kegiatan yang buang-buang waktu, yang tidak ada kegunaannya yang mendasar, itu mesti dibuang supaya kita bisa fokus pada kegiatan yang menghasilkan buah yang besar. Buahnya jadi manis, buahnya jadi besar. Seperti contohnya misalnya buah alpukat. Kalau kebanyakan daun mungkin buahnya itu tetap kecil, atau kurang nutrisi, kurang air. Lalu yang penting itu kan bukan daun, tetapi meskipun daun itu perlu, tetapi kita jangan kebanyakan. Demikian juga kita, kalau kegiatan kita terlalu banyak ya, kegiatan yang nggak perlu itu harus disingkirkan. Sebab kegiatan yang terlalu banyak itu nanti memakan waktu kita. Kita hanya punya 24 jam setiap hari. Kalau dari 24 jam itu sudah kita pakai untuk main kartu, atau nongkrong, atau ngerokok, santai-santai, kongko-kongko yang nggak jelas itu, nanti waktu kita untuk ke gereja mendengarkan Tuhan tersita. Kita pulang kongko-kongko sudah capek, akhirnya nggak jadi ke gereja. Kita pulang dari main kartu, begadang, sudah capek, besok paginya bolos kerja, akhirnya kan kita tidak berbuah, itu tidak menghasilkan hasil yang positif.
Jadi inilah yang disebut dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi ya hati-hati. Kalau ya saya punya pohon mangga yang nggak pernah berbuah, mungkin memang kena hama kayaknya. Itu hanya daun-daun aja, nggak ada buahnya ya, sudah bertahun-tahun. Mungkin suatu saat akan saya potong aja, ganti pohon yang baru. Pohonnya itu hanya menghasilkan daun ya, nggak ada buahnya. Jadi menyebalkan. Kami tanam pohon mangga itu maksudnya supaya bisa dapat hasil buah mangga. Ini hanya daun ya, hanya daun saja ya. Mungkin nanti ya kalau ada waktu dipotong, tanam yang baru yang menghasilkan buah. Demikian juga kita ya, kalau kita nggak menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan surga, suatu saat nanti kita akan dipotong lalu dibuang. Artinya apa? Dibuang itu membuang ke neraka itu. Kita nggak bisa masuk ke surga karena kita tidak menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Tinggallah di dalam aku, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah pokok anggur, kita semua adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya betul ya. Ini dalam sisi roh ya, rohani ya. Jadi maksudnya itu bicara soal rohani, menghasilkan buah-buah roh yang benar. Buah-buah roh itu apa? Pertama, jujur. Tidak ada kong kali kong, tidak ada hal-hal yang merugikan orang, mengganggu orang lain. Tidak ada yang melarang orang beribadah. Tidak ada orang yang melarang membangun rumah ibadah, khususnya gereja. Itu buah-buah yang baik. Jadi kita harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan Yesus, bukan baik di mata iblis. Kalau baik di mata iblis ya itu hasilnya beda. Hasilnya itu tadi kebalikannya. Hasilnya yaitu kong kali kong, markup ya, proyek fiktif, nipu, terus menghancurkan, merusak, membunuh, ngebom, terorisme dan sebagainya. Itulah baik di mata iblis. Kita tidak mau jadi pengikut iblis. Kita pengikut Yesus. Kita ikut Yesus. Kita ikut yang baik. Yang baik siapa? Yang baik Yesus. Yesus bersama Bapa, makanya baik. Yesus dan Bapa satu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, yaitu Tuhan Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dibakar di dalam api. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Nya Yesus tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu perlukan, dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan sabda Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, termasuk yang kita perlukan ya, dan kamu akan menerimanya. Ya, dengan catatan apa yang kita minta itu sesuai dengan apa yang difirmankan, disabdakan Tuhan, yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan. Kalau kita mintanya sesuatu yang kepentingan kita sendiri, saya rasa sulit dikabulkan ya, sulit. Tapi yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku, yaitu Tuhan Bapa, dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Jadi murid-muridnya Yesus harus berbuah banyak, menghasilkan buah-buah yang matang, yang manis, yang enak disantap, yang besar, yang banyak. Itulah murid-murid Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Yohanes bab 15. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.